Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, NIM 2421020404017. Dan saya Puspita Ambarwati dengan NIM 2441020404013. Kami mahasiswa aktif semester 4 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Syibir Jember. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kriminologi terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Padang. Kasus ini itu menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan seorang tokoh agama yang memiliki kedudukan tinggi dan dipercaya untuk mendidik serta membimbing para santri. Nah, selain itu, kasus ini itu juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, sehingga menarik untuk kita analisis dari perspektif kriminologi. Nah, jadi di dalam analisis ini kami akan membahas kronologi kasusnya serta mengaitkannya dengan teori-teori yang ada di kriminologi. Berdasarkan pemberitaan media dan keterangan tim pendamping korban, kasus ini mulai muncul ke publik pada bulan Juni tahun 2026. Kasus tersebut melibatkan seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri perempuan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh tim pendamping korban, jumlah korban yang telah teridentifikasi sekitar 3-4 orang. Sebagian besar korban merupakan santri yang dapat saat kejadian masih berusia di bawah umur. Yang menjadi perhatian serius yaitu adanya dugaan bahwa tindakan tersebut tidak terjadi hanya sekali, melainkan berlangsung secara berulang selama bertahun-tahun. Bahkan berdasarkan pengakuan beberapa korban dan hasil pendamping hukum, dugaan pelecehan tersebut yaitu diperkirakan telah berlangsung selama kurang lebih 20 hingga 25 tahun. Artinya apabila informasi tersebut maka itu benar atau tidak, maka tindakan tersebut telah berlangsung sejak sekitar awal tahun 2000-an hingga pada akhirnya terungkap pada tahun 2026. Para korban diduga mengalami berbagai untuk kekerasan seksual, mulai dari perbedaan pada bagian tubuh tertentu, ciuman paksa, hingga dugaan persetubuhan pada beberapa kasus yang terjadi di masa lalu. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang sedang berjalan, sehingga asas perdugaan tidak bersalah tetap harus dihormati. Kasus ini baru terungkap ketika salah satu korban berani menceritakan pengalamannya kepada keluarganya dan juga kepada pendamping hukumnya. Awalnya korban lebih memilih untuk diam karena di situ korban merasa takut, malu dan juga khawatir akan dirinya itu tidak dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya karena pelakunya itu adalah seorang kiai atau seorang pengasuh di pondok pesantren yang mana pastinya pelaku ini memiliki pengaruh besar di lingkungan pesantren tersebut. Jadi di situ korban merasa bahwa dirinya itu berada di dalam posisi yang lemah. Nah, dari beberapa keterangan dari korban di sini juga mengatakan bahwa pelaku itu sempat memberikan sejumlah uang kepada korban, ya tujuannya agar korban tidak menceritakan apa yang dialaminya itu kepada orang lain. Kalau dugaan itu benar, berarti tindakan tersebut sudah menunjukkan adanya upaya untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukannya itu. Secara umum, kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan. Nah, di dalam kriminologi itu tidak hanya berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa suatu kejahatan itu dapat terjadi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan itu terjadi. Nah, dari kasus ini ada beberapa aspek penting yang bisa kita analisis. Aspek penting yang pertama itu adalah faktor individu pelaku. Yang kedua itu relasi kuasa antara pelaku dan korban. Nah, faktor yang ketiga itu lemahnya kontrol sosial. Dan faktor yang keempat itu penyalahgunaan status sosial dari jabatan. Serta aspek penting yang terakhir itu adalah dampak yang dialami oleh korban.
Teori pertama yang kami gunakan adalah white collar crime yang dikemukakan oleh Sutherland. Menurut Sutherland, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, jabatan terhormat, dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kejahatan semacam ini disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, terduga pelaku merupakan seseorang pengasuh pondok pesantren yang memiliki posisi penting dalam lingkungan sosial dan keagamaan. Sebagai pengasuh pesantren, pelaku mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tua santri, masyarakat, serta para santri sendiri. Kepercayaan tersebut seharusnya digunakan untuk membimbing dan melindungi santri. Namun, apabila dugaan yang ada terbukti benar, maka posisi tersebut justru digunakan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Teori white collar crime menjelaskan bahwa status sosial yang tinggi seringkali membuat pelaku lebih sulit dicurigai. Korban ini juga cenderung takut melaporkan karena merasa pelaku adalah orang yang dihormati dan memiliki pengaruh besar. Hal ini dapat menjelaskan mengapa dugaan tindakan tersebut mampu berlangsung dalam waktu yang sangat lama sebelum akhirnya terungkap. Teori kedua yang kita gunakan itu adalah teori anomi yang dikemukakan oleh Robert. Nah, menurutnya anomi ini merupakan keadaan ketika norma sosial itu tidak lagi berfungsi secara efektif dalam mengendalikan perilaku individu. Di dalam kondisi tersebut, seseorang bisa melakukan penyimpangan karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan nilai dan norma yang berlaku. Jika dikaitkan dengan kasus pelecehan terhadap santri di Malang itu, maka seorang pengasuh pesantren ini seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan nilai agama, moral, dan hukum. Namun apabila dugaan tersebut benar, maka tindakan yang dilakukannya itu menunjukkan adanya penyimpangan dari norma agama, norma sosial, dan juga norma hukum. Di situ pelaku juga diduga lebih mengutamakan kepentingan dan juga kepuasan pribadi dibandingkan tanggung jawab moral yang melekat pada kedudukannya sebagai individu. Nah, melalui teori anomi ini dapat dipahami bahwa kejahatan itu terjadi karena individu tidak lagi menjadikan norma sebagai pedoman dalam bertindak. Teori berikutnya adalah social control theory yang dikemukakan oleh Travis. Menurut Travis, seseorang cenderung tidak melakukan tindakan apabila memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat. Ikatan sosial tersebut meliputi keterkaitan atau komitmen atau keterlibatan dan kepercayaan terhadap norma. Dalam kasus ini dapat diindikasi lamanya kontrol sosial terhadap pelaku. Pertama, masyarakat memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepada pelaku sehingga pengawasan terhadap perilakunya menjadi lebih lemah. Lalu yang kedua, korban berada dalam posisi yang tidak seimbang karena harus menghormati dan pengasuh pesantren. Lalu yang ketiga, adanya mutu kekuasaan yang kuat menyebabkan korban sulit menolak maupun melapor tindakan yang dialami. Namun terakhir, yang kedua terdapat pemberian uang kepada korban agar tetap diam. Maka hal tersebut menjadikan adanya upaya untuk menghindari kontrol sosial dari masyarakat. Dengan demikian, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap individu yang memiliki otoritas besar dapat meninggalkan pulang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dari perspektif victimologi, perhatian tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga kepada korban. Korban di sini umumnya mengalami dampak yang sangat serius, baik secara fisik maupun secara psikologis. Dampak tersebut antara lainnya itu ya seperti trauma, rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, depresi, gangguan pendidikan, serta kesulitan dalam menjalani hubungan sosial. Selain berdampak terhadap korban, kasus ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Jadi, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat, mekanisme pelaporan yang aman, serta perlindungan hukum yang maksimal bagi anak sebagai kelompok yang rentan. Jadi untuk selanjutnya yaitu terkait kesimpulan. Berdasarkan analisis
tugas agar kasus serupa tidak terulang kembali. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.